Zikir nafas jasadi itu zikir nafas di alam mulek. Zikir nafas kolbi itu zikir nafas di alam malakut. Nah, masuk ya, tadi alam mulek itu baju terluar, ya. Lalu kayak bawang ya, bawang dikupas. Lalu masuk ke dalam yang lebih lembut, yaitu alam malakut. Itu zikir nafas kolbi wa nafsiyah. Lalu ada zikir nafas di alam jabarut. Itu yang disebut zikir nafas. Jadi di dalam tasawuf level nafas itu ada tiga ya. Ada tiga level. Yang pertama level nafas sohibul wakti atau kita nyebutnya zikir nafas jasadi. Itu ada tiga level ya. Jadi jasadi itu ada level menyadari nafas, yang kedua menyadari aliran nafas, yang ketiga jadi tubuh mengakar di dalam pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan mengakar di dalam rasa aku. Rasa aku mengakar di dalam ruh, ya, di dalam ruh. Nanti ruh mengakar di dalam nafas itu bukan hanya pertukaran O2 CO2 tapi juga pertukaran chi atau nyawa atau apa namanya atau ki atau prana ya. Tetapi masuk ke lebih dalam. Nafas itu sebenarnya aliran ruh. Nafas itu bukan arwah. Zikir nafas itu sebenarnya riadoh. Sekali lagi ya, zikir nafas itu riadoh untuk mengalirkan energi, baik energi biologis atau yang psikologis atau yang spiritual, mengalir dari soder, dari dunia terluar masuk ke dunia paling dalam, yaitu lub atau sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jumpa lagi kita di Ngalah ya, ngaji Risalah Kusyairiyah. Sebuah kitab tasawuf yang sangat populer yang ditulis oleh Imam Kusyairi ya, tentang terminologi tasawuf ya. Jadi di dalam Ngalah ini kita teoritik sekali ya, kita membaca kitab. Mungkin bahasanya memang seringkali tidak mudah untuk dipahami untuk kata per katanya. Tetapi ini adalah sebagai latihan kita ya, agar kita membiasakan diri untuk eh, membaca kitab-kitab tasawuf dari teks aslinya ya. Ya baik, ya kita sudah kurang lebih 3 episode ya membahas tentang nafas. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang nafas. Sudah 3 episode. Episode pertama kita sudah membahas bahwa nafas adalah an-nafasu tarwihul kulubi. Nafas akan menenangkan jantung kita. Ya, kolbu atau jantung. Bila ta'ifil guyubi dengan kegaiban-kegaibannya yang sangat lembut. Ya, artinya dengan bukan hanya sekedar aliran oksigen dan karbon dioksida, tetapi ada energi yang mengalir, bukan hanya oksigen dan karbon dioksida, tetapi ada nyawa, ya, bahkan ada ruh yang mengalir di dalam setiap inhalasi dan eksalasi kita, di dalam setiap hembusan dan tarikan nafas kita. Ya, terus yang kedua kemarin juga kita sudah membahas ya di dalam episode-episode sebelumnya tentang level-level nafas. Nah, kali ini saya akan merangkum, ya akan saya buat mind map ya, agar teman-teman sufi lebih mudah untuk memahami apa teks yang kita baca yang mungkin sedikit rumit tadi ya. Ya, yang bahasanya sedikit rumit, tapi kali ini saya akan merangkumnya, ya, kita akan merangkumnya. Nah, dari ya. Nah, saya akan merangkumnya tentang darajatun nafasi, tentang level-level nafas ya. Seperti yang dijelaskan. Jadi ini rangkuman dari 3 episode yang lalu ya. 3 rangkuman agar setelah kita membaca kerumitannya, sekarang kita ambil intisarinya. Tentang darajatun nafasi, ya ini tentang level nafas. Jadi di dalam tasawuf, level nafas itu ada 3 ya. Ada 3 level. Yang pertama, level nafas sohibul wakti.
yang nafas dianggap hanya sebagai mekanika biologis yang dalam tanda petik terkungkung di dalam ruang dan waktu. Nah, itu disebut sohibul wakti. Nah, orang-orang sohibul wakti dia nafasnya hanya menyadari nafas sebagai mekanika biologis saja. Lalu level berikutnya yaitu sohibul ahwali. Ya, ahwal atau gerak batin. Mungkin lebih mudah kita memaknainya gerak pikiran dan perasaan. Itu disebut nafas oleh mereka sohibul ahwali. Ya, atau mungkin bahasa kekinian kita sebut sebagai nafas psikologis. Bahwa nafas akan sangat menentukan, ya saya ulangi, bahwa nafas akan sangat menentukan dinamika psikologis kita. Nafas sebagai gerak, bukan hanya gerak CO2 dan oksigen, tapi nafas adalah gerak gerak emosi, gerak pikiran dan perasaan kita. Lalu di level berikutnya, level puncaknya adalah sohibul anfasi, yaitu orang yang benar-benar memahami nafas secara hakikat. Ya, inilah yang disebut nafas spiritual, di mana nafas bukan hanya gerak biologis ya. Nafas bukan hanya gerak biologis, nafas bukan hanya gerak emosi, tetapi nafas adalah penyatuan, adalah sebuah eh, nomena ya, sebuah bukan sekedar fenomena, bukan hanya sesuatu yang eh, bukan hanya ruangnya, tetapi nafas adalah eh, penyatuan tauhid dari mana ruang itu muncul. Nah, itu jadi. Nah, itu teman-teman sufi tiga level nafas. Nah, di manakah kita? Nah, itu ya. Di manakah kita nafas kita itu? Apakah nafas kita hanya sekedar sohibul wakti? Kita hanya bernafas sebagai mekanika biologi saja? Atau kita sudah bernafas sebagai sohibul ahwali? Ya, bahwa nafas adalah gerak emosi dan pikiran. Ini bisa ditambahi ya, ini hanya gerak emosi ini bisa apa ditambahi. Mungkin teman-teman yang sudah download kemarin sudah kita beri ininya link untuk downloadnya ya. Jadi itu gerak emosi dan pikiran ya, bukan hanya emosi, tetapi pikiran juga. Lalu apakah nafas kita sudah menjadi nafas spiritual ya? Nah, itulah mengapa kalau di tasawuf Indonesia eh, lebih memerinci nafas ini menjadi 5 level ya. Itu level jasadi itu adalah level nafas yang biologis ya. Jadi level nafas jasadi atau kita nyebutnya zikir nafas jasadi. Itu ada 3 level ya. Jadi jasadi itu ada level menyadari nafas, yang kedua menyadari aliran nafas, yang ketiga menyadari jeda antar nafas. Yaitu level zikir nafas jasadi yang sudah berkali-kali kita apa namanya kita sampaikan dan sudah ada tutorialnya juga. Nah, silakan teman-teman mencari di playlist ngatasi. Ini jadi di Tasawuf Indonesia ada playlist ngatasi, di situ banyak sekali kita jelaskan tentang zikir nafas ya. Lalu setelah zikir nafas jasadi kita masuk ke zikir nafas kolbi. Ya, jadi zikir nafas yang psikologis, yang kolbiah. Ya, zikir nafas yang psikologis yang disebut zikir nafas kolbi, yaitu zikir nafas untuk menyadari tentang pikiran dan perasaan kita. Ya, ini tadi karena memang di dalam Risalatul Qausariyah itu ada 3 level ini. Nah, sehingga lalu muncul sebuah ijtihad untuk mempraktekkan secara lebih rinci sehingga bukan hanya kita tahu, bukan hanya tahu darajatun nafasi, tetapi merasakan. Ya, bukan hanya tahu derajat nafas, tetapi juga merasakan nafas. Lalu ada zikir nafas kolbi tadi ya, zikir nafas kolbiyah, pikiran dan perasaan. Lalu ada zikir nafas nafsi. Jadi zikir nafas nafsiyah. Itu juga masih psikologis, cuma psikologis yang lebih lebih dalam, yaitu tentang rasa keakuan kita, di mana
semua emosi dan pikiran sebenarnya berakar dari rasa aku, dari nafas kita. Jadi saya ulangi lagi, eh, pikiran dan perasaan kita itu berakar di dalam rasa aku. Jadi kalau teman-teman sufi bilang eh, marah, yang marah kan aku. Teman-teman bilang sedih, yang sedih ya aku. Teman-teman sedang mikir, yang mikir ya aku. Artinya semua gerak emosi dan gerak pikiran sesungguhnya berakar dari aku. Sehingga zikir nafas yang lebih substil ya, lebih lebih dalam dari zikir nafas qalbi disebut zikir nafas nafsiyah. Itu zikir nafas psikologis ya. Jadi zikir nafas biologis itu ada zikir nafas jasadi, ada tiga jenis ya. Yaitu menyadari nafas, menyadari aliran nafas, menyadari jeda antar nafas. Lalu zikir nafas psikologis atau sohibul ahwal itu ada dua, yaitu zikir nafas kolbi, zikir nafas kolbiyah, yaitu melampaui pikiran dan perasaan, dan zikir nafas nafsiyah, yaitu zikir nafas untuk menyadari rasa akunya, yang nanti setelah sadar lalu kita lampaui. Lalu keempat ya, ada zikir nafas ruhiyah. Ya, kalau orang Jawa itu sangkan paraning dumadi. Ya, zikir nafas innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Untuk menyadari kita ini dari mana berasal, lalu kemana kita menuju. Itu namanya zikir nafas ruhiyah. Jadi ruhiyah itu adalah akar dari rasa aku. Ya, gitu. Jadi tubuh mengakar di dalam pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan mengakar di dalam rasa aku. Rasa aku mengakar di dalam ruh. Ya, di dalam ruh. Nanti ruh mengakar di dalam ketidakterbatasan yang kita sebut sebagai zikir nafas fana. Nah, itulah mengapa teman-teman di tasawuf Indonesia kita mengembangkan zikir nafas yang 5 level itu. Jadi akar akar ilmunya dari sini, dari darajatun nafasi yang kita lihat di dalam Risalatul yang kita baca di dalam Risalatul Qusairiyah. Ya, ini saya kira sangat cukup mudah untuk dipahami ya. Tidak seperti yang lalu-lalu memang karena kita membaca kitab ya. Jadi kalau yang lalu-lalu kita membaca kitab kata per kata. Sehingga memang kadang-kadang membaca kitab langsung kata per kata itu eh, membutuhkan karena itu sangat rinci ya. Sehingga kadang-kadang pembahasannya agak jelimet dan kadang-kadang agak cukup muter-muter gitu. Tapi itu tidak masalah ya. Tetapi ini kalau diringkes ya begini ini. Cuma kita tidak ingin langsung ringkasan. Kita harus tahu dari mana ringkasan itu berasal ya. Jadi ini ringkasan ini berasal dari teks-teks yang kita baca sebelumnya. Ya. Nah setelah itu, nah sekarang kita eh, setelah tahu bahwa zikir nafas itu ada 3 level tadi, sekarang kita masuk ke lebih dalam. Hakikat tentang nafas sufi. Hakikatun nafasi. Tadi 3 level ya. Ya ada 3 level tadi. Ini jadi zikir nafas itu ada 3 level. Sohibul wakti yang kita sebut nafas biologis ya. Lalu ada sohibul ahwali yang kita sebut sebagai nafas psikologis. Lalu ada sohibul anfasi yang kita sebut sebagai nafas spiritual. Nah, sebenarnya nafas ya, nafas ini harus mengalir teman-teman ya. Harus mengalir dari dunia biologis. Jadi kalau teman-teman membaca Sirul Asror ya, jadi manusia itu dulu ada di alam lahut awalnya, yaitu rumah sejati kita. Ya, jadi rumah sejati kita atau apa namanya asal muasal kita itu dulu adalah di alam lahut. Lalu manusia diberi pakaian di pakaian alam Jabarut. Lalu manusia diberi pakaian di alam malakut. Lalu lebih lebih kasar lagi, lebih material lagi, manusia diberi pakaian di alam mulek. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman perlu memahami eh, apa konteks-konteks semacam ini ya. Sehingga harapannya ketika nanti teman-teman melakukan zikir nafas, itu lebih mudah menghayati, lebih mudah merasakan. Ya. Jadi nanti ada prakteknya. Prakteknya sebenarnya sudah, jadi sudah kita buat di playlist ngatasi itu ada di sini ya. Nah, tetapi
karena banyak bertanya itu kenapa demikian, mengapa kok ada zikir nafas seperti itu. Nah ini kita lihat di kitab-kitab tasawuf asal muasal atau ilmu dasar yang mendasari tadi. Nah jadi saya ulangi lagi ya. Jadi zikir apa manusia itu dulu asalnya atau apa asal muasalnya dari alam lahut. Yang di sana kita sering disebut sebagai Hakikotul Muhammadiyah atau Nur Muhammad atau apa namanya? Atau diri kita yang sejati itu di alam lahut namanya. Lalu diberi pakaian alam Jabarut. Lalu diberi pakaian alam apa alam malakut. Lalu diberi pakaian di alam mulek atau alam material. Nah, sehingga zikir nafas itu sebenarnya seperti bawang itu, mengupas dari luar, mengupas dari alam mulek ya, dari luar lalu masuk ke dalam, lalu masuk lebih dalam, lalu masuk lebih dalam. Jadi jadi nafas itu masuk di kalau ini kosmologi ya, kita bicara tentang kosmologi tasawuf ya. Zikir nafas jasadi itu zikir nafas di alam mulek. Zikir nafas kolbi itu zikir nafas di alam malakut. Nah, masuk ya, jadi alam mulek itu baju terluar ya. Lalu kayak bawang ya, bawang dikupas. Lalu masuk ke dalam yang lebih lembut, yaitu alam malakut. Itu zikir nafas kolbi wa nafsiyah. Lalu ada zikir nafas di alam jabarut. Itu yang disebut zikir nafas ruhiyah. Lalu masuk lagi ke alam lahut. Itu yang disebut zikir nafas fana. Nah itu ya. Jadi sebenarnya konsepnya begitu. Jadi konsep zikir nafas yang teman-teman apa lihat di Tasawuf Indonesia ini, nyuwun sewu tidak seperti yang misalnya zikir nafas yang eh, hu Allah yang yang begitu. Sebenarnya zikir nafas itu adalah zikir untuk apa menyadari pernafasan bukan atau sebenarnya menyadari ya, hakikat kehidupan dari hal yang paling luar, yaitu dari biologis tadi, levelnya tadi ya. Dari biologis masuk ke psikologis, masuk ke spiritual ini tadi. Ya. Dari biologis masuk ke psikologis, masuk ke spiritual. Jadi zikir nafas itu harus masuk ke situ. Sebenarnya tujuannya agar kita menyadari diri atau memahami diri atau ma'rifatun nafas. Nah, kan mana arofa nafsahu fakot arofa robbah. Jadi sebenarnya memahami diri lah. Diri kita itu kan lapisan-lapisannya seperti itu. Nah, harapannya dengan zikir nafas yang memahami diri lapis demi lapis, ya saya ulangi lagi, memahami diri lapis demi lapis, nanti teman-teman sufi akan ma'rifatun nafas, akan memahami diri. Nah, kalau sudah ma'rifatun nafas, berarti nanti ma'rifatullah, karena mana arofa nafsahu, fakot arofa robbah. Nah, itu ya. Jadi zikir nafas itu sebenarnya begitu. Jadi hakikat nafas itu apa sih? Hakikat nafas itu adalah memasuki dimensi diri kita, ya. Memasuki dimensi demi dimensi di dalam diri kita. Kalau di dalam apa saya ulang lagi ya, kalau di dalam kosmologi ya kosmologi tasawuf itu ada manusia berbaju alam mulek. Lalu ini kasarnya ya paling luar, lalu masuk lebih lembut diri manusia di alam malakut. Lalu masuk lebih lembut diri manusia di alam jabarut. Lalu lebih masuk lagi diri manusia di alam lahut. Nah, nafas ini mengalir. Nah, dalam tanda petik mengalir ya, mengalir jangan dimaknani hanya biologis loh ya. Dalam tanda petik ini nafas itu mengalir dari mulut ya, dari alam material, mengalir masuk ke alam malakut, mengalir masuk ke alam jabarut, lalu akhirnya bermuara di alam lahut. Itulah tujuan zikir nafas. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau lihat di apa namanya di tutorialnya kita tidak mengajari lafadznya zikir. Jadi nyuwun sewu ya. Jadi di dalam tasawuf Indonesia kita tidak menyadari lafadznya apa. Ya tentu ada, itu tentu ada. Tetapi eh, awalnya kita harus memahami ini dulu, memahami konsepnya dulu. Jadi konsep zikir nafas itu bukan tentang lafadz ya. Konsep zikir nafas itu ma'rifatun nafsi, memahami diri. Lalu diri itu mana? Diri itu tubuh, ya diri kita itu kan lapisan terluar tubuh, lalu masuk ke dunia kolbu.
Kolbu itu ada pikiran, perasaan, rasa aku. Lalu ada eh, apa diri yang sejati, ya, yang di alam lahut itu, yang nanti disebut ini sohibul anfas, orang yang betul-betul memahami nafas. Ya, jadi memang eh, ketika kita belajar ya, sebaiknya kita menggunakan terminologi yang kita sepakati dulu. Jadi kalau di tasawuf Indonesia, terminologi-terminologi yang dipakai itu. Jadi kita tidak perlu membeda-bedakan misalnya, oh ini kok pakai kata-katanya begini ya, beda sama ini ya, beda sama ini ya. Ya memang di dalam terminologi itu sering sekali tumpang tindih. Maka saya berharap teman-teman yang ingin memahami zikir nafas di channel Tasawuf Indonesia ini sebaiknya menggunakan terminologi-terminologi yang kita pakai tanpa menyalahkan terminologi yang lain. Ya kita harus sepakat dulu yang namanya apa kolbu itu apa, yang namanya ruh itu apa, yang nah itu ya. Nah, jadi zikir nafas biologis, ya zikir nafas biologis itu zikir nafas di dalam kolbu. Kolbu ini jangan dimaknani kolbu yang anu ya. Kolbu ini maksudnya jantung. Jantung yang bersifat jasadiah. Karena nanti jantung, ya jantung itu atau kolbu itu level-levelan ya. Nah ini yang kadang-kadang perlu sangat perlu sekali teman-teman untuk memperhatikan mengikuti channel ini secara lebih rinci ya. Bukan hanya melihat sekilas, tapi diperhatikan. Di kuliah wukuf kemarin sudah kita jelaskan di waktu kuliah tasawuf yang setiap hari Senin itu bahwa kolbu itu sebenarnya ada level-level, ada 4 level ini. Ini level kolbu. Nanti nafas itu sebenarnya ya masuk dari soder ini, dari kolbu yang paling luar sampai yang paling dalam yang disebut sir, ya, yang disebut sir. Jadi kolbu itu kalau di dalam Al-Quran ya, Allah menyebut kolbu itu dengan 4 terminologi. Satu soder, soder itu rongga dada. Ya, misalnya alam nasroh laka sodrok itu kan soder ya, rongga dada. Robis rohli sodri, nah itu rongga dada. Atau baina jambaika, ya itu juga rongga dada kalau teman-teman baca Sirul Asror ya. Namanya apa namanya soder atau rongga dada. Lalu masuk lebih dalam kolbu, masuk ke dalam fuad, masuk lebih dalam lub. Jadi nafas itu sebenarnya begitu ya teman-teman ya. Dari level nafas zikir nafas jasadi, lalu zikir nafas kolbi, lalu zikir nafas nafsi, lalu zikir nafas ruhi yang pada akhirnya nanti ketika orang sudah mencapai zikir nafas ruhiyah, maka nanti dia akan masuk ke keheningan mutlak atau zikir nafas fana. Nah ini ya, jadi perlu memahami ini. Memang di ngalah ya, di setiap hari Kamis seperti ini. Itu kita teoritik, ya teoritik. Jadi kalau mau praktek ya di setiap apa namanya di playlist atau di setiap hari hari Ahad itu kita ada podcast ngatasi. Nah di situ sudah ada praktek-praktek zikir nafas, ya. Jadi zikir nafas biologis itu adalah level kolbu dalam makna jantung jasad, ya. Jantung yang besarnya segenggaman tangan kita ini. Jadi jantungnya manusia itu segenggaman tangannya, ya, segenggaman tangannya. Lalu ada arwah. Nah, arwah ini jangan dimaknani ruh, ruh dalam artian eh, wa nafakhtu fihi min ruhi itu. Ya, suatu saat nanti insya Allah kita akan bahas ruh. Insya Allah nanti di hari Senin saya akan memperdalam tentang ruh. Nah, sehingga nanti teman-teman tidak tumpang tindih dalam memahaminya ya, dalam memahaminya tidak tumpang tindih. Nah, arwah di sini itu maksudnya adalah psikologis, yaitu energi. Jadi kan di kemarin ya itu kan kita sudah menyampaikan bahwa ruh yang paling substil yaitu ruh sejati yang wanafaktu fihi min ruh itu memadat. Tapi memadat itu jangan dimaknani biologis ya, karena ini di ruang di alam Jabarut yang di luar ruang dan waktu. Tetapi karena kita ini bicara, ya otomatis pakai kata-kata. Tapi jangan dimaknani memadat dalam artian biologis. Nanti jadi bingung sendiri nanti. Jangan dimaknani begitu. Jadi nafas apa ruh memadat menjadi menjadi apa namanya chi atau nyawa atau prana yang ini yang kita sebut arwah ini. Jadi arwah itu ruh-ruh yang sudah memadat.
Nah, memadat tapi sekali lagi loh ya, jangan dimaknani memadat secara biologis ya. Nah, itu memang penuh imajinatif ya, karena kita belajar tentang sesuatu yang di luar jangkauan pikiran. Cuma kadang-kadang kita kalau kita pahami itu secara biologis, secara material ya membingungkan. Ya, memang nanti akan betul-betul membingungkan. Nah, jadi sohibul akhwal tadi ada tiga level nafas ya, sohibul waktu, sohibul akhwal. Itulah nafas di dalam arwah. Jadi kolbu kan jantung secara secara biologis ya. Lalu jantung itu bisa secara psikologis, yang itu geraknya arwah. Nah, nanti itu teman-teman akan paham sebenarnya. Kalau kalau teman-teman belajar ilmu kedokteran timur, nanti teman-teman akan memahami, misalnya arwahnya atau ruah atau energi atau nyawanya jantung sangat berhubungan dengan ego. Energi paru, ya, energi paru atau arwahnya paru. Nah, ini ya, ini bahasanya ini kita anu dipahami ya. Arwah atau prana atau energi atau chi atau ki apa sajalah nyebutnya. Itu energi psikologis. Energinya paru berhubungan dengan kesedihan. Arwahnya liver berhubungan dengan kemarahan. Arwahnya lambung berhubungan dengan kecemasan. Nah, itu yaitu arwah dalam artian arwah ini kan jamak, bukan ruh yang tunggal itu. Nah, kalau itu di dunia tauhid, itu di dunia alam lahud, ya. Ini bukan itu. Jadi jangan dimaknai al arwah di sini sebagai ruh yang itu tadi. Nanti teman-teman kalau dibaca di ini Sirul Asror itu kan ada ruh jismani, ada ruh, ada jadi ada ruhul jismani, ada ruhul ruwani, ada ruhul sultani, ada ruhul kudsi. Jadi ruh itu ya berlevel gitu. Jadi ada yang dimaksud ruh yang sejati itu ruhul sultani. Ruhul kudsi. Nah, lalu memadat menjadi ruhul sultani. Memadat menjadi ruhul ruwani, memadat menjadi ruhul jismani. Yang lalu kita sudah buat kemarin, memadat menjadi ci. Kenapa saya menggunakan kata itu biar lebih mudah dipahami saja. Jadi roh memadat menjadi ruhus sultani yang disebut arwah ini, al arwah ini, ci atau prana atau ki ya atau energi atau nyawa itu arwah. Lalu memadat jadi saraf. Saraf itu kita sebut apa ruhur ruwani. Lalu memadat menjadi darah, memadat menjadi otot, menjadi jadi daging yang kita sebut sebagai ruhul jismani. Makanya disebut ruhul jismani bainal lahmi wadami. Itu kalau teman-teman baca Sirul Asrar ya. Jadi kita ada ngaji Sirul Asrar teman-teman ya di Tasawuf Indonesia ini. Itu kitab yang menulis ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab yang sangat populer yang saya rekomendasikan untuk dibaca agar kita memahami ya terminologi-terminologi itu. Tetapi saya betul-betul berharap kita tidak perlu membingungkan terminologi. Yang sakjane itu yang paling penting ya praktek ya. Ya, cuma kita ini di tasawuf Indonesia kan memang ingin belajar tasawuf itu secara detail ya, secara ilmiah, logis, detail gitu ya. Sehingga kita ya ada wukuf, ada kuliah tasawuf, ada ngaji kitab-kitab, ada al-hikam, ada ngaji sirul asror, ada ngaji nasoihul ibad, ada ngaji apa namanya al hikam gitu. Itu harapan kita ini yang ini ngaji Risalatul Qusairiyah. Harapan kita sebenarnya begitu. Ya, ya, harapan kita bisa belajar secara lebih detail. Tetapi kalau bagi teman-teman yang ingin praktisnya saja ya ngikutin kayak gini mungkin membosankan ya. Nah, kalau yang kepengen praktisnya saja ada tutorial-tutorialnya ya monggo kalau yang pengen praktis-praktisnya. Tapi kalau kepengen yang agak repot-repot untuk memahami lebih dalam, nah kita belajar kayak gini nih. Ya, jadi itu ada sohibul ahwal ya namanya arwah, lalu ada sir. Ya, sir itu atau loop tadi. Jadi loop ya ini loop, ini loop ya. Itu bisa disebut ruh, ruh yang sejati yang mufrad itu ruh ya. Lalu atau sir, nah, ruang rahasia itu loop. Ya, itu hanya nama lain gitu. Jadi nggak usah bingung ya. Kok ada sir, ada loop itu nama lain aja. Jadi sir itu ruang rahasia.
Nah, nafas itu harus masuk di dalam jantung. Jadi, kalau secara biologis kan paru ya, paru lalu terjadi pertukaran O2, CO2 yang nanti akan masuk ke jantung, ya. Nah, ini yang disebut nafas jasadi ya. Tetapi nafas itu bukan hanya itu, hakikatun nafas, hakikat nafas itu bukan hanya pertukaran O2, CO2, tetapi dia pertukaran energi juga. Nah, ini yang lebih praktis lah. Jadi nafas itu bukan hanya pertukaran O2 CO2, tetapi juga nafas itu adalah aliran nyawa, aliran arwah, ya arwah. Jangan di mana nih arwah hantu gentayangan loh ya. Arwah, arwah itu chi itu atau ruh ruwani itu sebenarnya ya. Jadi chi, jadi nafas itu bukan hanya pertukaran O2 CO2, tapi juga pertukaran chi atau nyawa atau apa namanya atau ki atau prana ya. Tetapi masuk ke lebih dalam. Nafas itu sebenarnya aliran ruh, bukan arwahnya, tapi ruh. Ruh yang paling dalam, yang paling substil, yang menjadi asal kita. Yang itu masuk ke ruang sir namanya. Jadi ruang terdalam di dalam diri kita. Jadi ruang terluar di dalam kolbu itu kan solder. Nanti masuk paling dalam itu loh. Jadi nafas itu, zikir nafas itu sebenarnya riadoh. Sekali lagi ya, zikir nafas itu riadoh untuk mengalirkan energi, baik energi biologis atau yang psikologis atau yang spiritual, mengalir dari soder, dari dunia terluar, masuk ke dunia paling dalam, yaitu lub atau sir. Atau kalau dalam bahasa kosmologi, ya agar teman-teman nggak bingung, tadi sudah saya sampaikan, nafas itu sebenarnya mengajak kita untuk membuka lapis demi lapis dari alam mulek kita buka masuk ke alam apa nafas jasadi ya di alam mulek itu kita masuk ke alam malakut lalu lebih masuk lagi ke alam jabarut lalu lebih masuk lagi ke alam lahut. Nah itu sebenarnya nafas zikir nafas yang lima itu sebenarnya latihan riadoh untuk ma'rifatun nafas. Ya itu ya, jadi itu ringkasan teman-teman ya, ringkasan dari yang kita baca yang lalu. Ya, mungkin yang lalu sekali lagi bahasanya agak agak susah dipahami. Tetapi ini saya ringkaskan, saya buat mind map-nya sehingga teman-teman lebih mudah memahami tadi. Itulah mengapa sekali lagi kalau di Tasawuf Indonesia zikir nafas kok ada lima. Ada zikir nafas jasadi, zikir nafas kolbi, zikir nafas nafsi, zikir nafas ruhi, zikir nafas fana. Nah itu tadi latar belakangnya seperti itu. Ya semoga kita senantiasa dihadiahi Allah dengan hati yang jernih sehingga kita bisa apa perjalanan spiritual kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian ya teman-teman, tapi sebelum kita tutup mari kita baca doa Fatihah untuk yang menulis kitab Risalatul Qusairiyah ini yaitu Imam Qusairi. Semoga kita diberi keberkahan ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.